warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi nih dengan Kak Futuh, tetap dalam channel Calon Guru Masa Depan, sarana belajar mudah dan menyenangkan. Baik adik-adik, pada video sebelumnya Kak Futuh telah menjelaskan PUEBI pada bagian 1, yaitu tentang penggunaan huruf. Nah, pada bagian 2 ini kita akan membahas tentang penulisan kata. Simak baik-baik ya. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video Kak Futuh selanjutnya. Baiklah adik-adik, materi kita tentang penulisan kata akan kita bahas mulai dari kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah. Kemudian, kata yang selanjutnya kita akan belajar tentang kata berimbuhan. Kata berimbuhan ada imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhir. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, berkelanjutan, gemetaran, lukisan, perbaikan. Nah, untuk catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, sukuisme, seniman, kamerawan, gerejawi. Kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, adi busana, antar kota, awahama. Sebagai catatan, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya, non-Indonesia, pan-Afrikanisme, pro-Barat, atau anti-PKI. Selanjutnya, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, buku-buku, sekolah-sekolah, dan lain sebagainya. Sebagai catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, surat kabar menjadi surat-surat kabar, kapal barang menjadi kapal-kapal barang, dan seterusnya. Kemudian gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majmu'. Termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, mata acara, meja tulis, cedera mata. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak, istri, pejabat, buku sejarah baru, buku sejarah baru. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, sebar luaskan. Nah, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya, dilipat gandakan, menggaris bawahi, menyebar luaskan. Selanjutnya, kita belajar tentang pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. 1. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, bu, ah, ma, in, ni, yat, saat. Kedua, huruf diftong ai, au, e, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, pandai, aula, saudara. 3.
ketiga, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, bapak, lawan, dengan, atau yang lainnya. Keempat, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara dua huruf konsonan tersebut. Misalnya, April, caplok, makhluk, mandi, sanggup, swasta. Nomor 5, jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, ultra, infra, bentro. Sebagai catatan, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya, bangkrut, bangsa, banyak, yang lainnya. Selanjutnya, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya, berjalan, membantu, diambil, terbawa, perbuat. Nah, sebagai catatan, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya, menutup, memakai, penyebut. Pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya, gelembung, gemuruh, gerigi, sinambung, telunjuk. Selanjutnya, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Misalnya, beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan. Nah, untuk pemenggalan kata yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti kata dasar. Misalnya, biografi menjadi biografi atau biografi. Biodata menjadi biodata atau biodata. Yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya, lagu Indonesia Raya diubah oleh Wagerulov Supratman. Buku layar terkembang dikarang oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Nah, yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Penulisan huruf berikutnya yaitu kata depan. Untuk kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Cincin itu terbuat dari emas. Selanjutnya, partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Siapakah gerangan dia? Kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Sebagai catatan, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Misalnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Dia tetap bersemangat walaupun sedang lelah. Selanjutnya, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Harga kain itu 50.000 per meter. Penulisan kata berikutnya yaitu singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A titik H titik Nasution, H titik Hamid, S titik K titik M titik, S titik Sos titik. Kemudian, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, PT, Perseroan Terbatas, MAN, Madrasah Alia Negeri. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya, HLM titik, atau yang disebut dengan halaman, dan lain-lain, DLL titik. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya, atas nama A titik N titik. Berikutnya, lambang kimia, singkatan, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya, Rp, rupiah, Kg, kilogram. Akronim yang berikutnya, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, BIN, Badan Intelijen Negara. Yang ketujuh, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Bulog, Badan Urusan Logistik, Suramadu, Surabaya, Madura. 8. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, IMTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemilu, Pemilihan Umum. Penulisan kata yang akan kita bahas selanjutnya adalah kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah kujual, majalah ini boleh kau baca, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan, rumahnya sedang diperbaiki. Penulisan kata selanjutnya yaitu kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Nah, sebagai catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Baiklah adik-adik, terima kasih sudah menonton video ini. Itu tadi materi bahasa Indonesia tentang PUEBI yang kita khususkan pada penulisan kata. Nah, selanjutnya pada bagian 3 kita akan belajar tentang tanda baca. Jangan lupa ikuti channel ini ya agar kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.